Ali, maka bagi orang Syiah, Abu Bakar, Umar, Uthman itu orang yang merampas hak khalifah dari yang seharusnya dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena orang Syiah tidak ta'zim ke semua sahabat, tetapi pilih-pilih, makanya dalam konteks internasional Syiah tidak masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus Ustadz, saya lanjutkan, Syiah itu siapa sebenarnya? Banyak kita menduga, mohon maaf, banyak kita itu menduga Syiah adalah followernya Sayyidina Ali yang kecewa berat atas apa yang menimpa keluarga Sayyidina Ali. Sayyidina Alinya ditikam pas sholat subuh sampai pecah tengkoraknya, syahid beliau. Putranya Sayyidina Ali, Sayyid Hasan, diracun, ya syahid juga. Lalu putranya Sayyidina Ali yang kedua, Sayyid Husain, terpisah antara tubuh dan kepalanya. Kekecewaan ini kita menduga, banyak orang mengira Syiah itu adalah orang-orang yang followernya Sayyidina Ali, lalu kecewa atas bagaimana umat memperlakukan keluarganya Sayyidina Ali. Padahal Bapak Ibu, Syiah itu baru lahir 300 tahun setelah tragedi Karbala. Kemarin tragedi Karbala terjadi tahun 60 Hijriah. Syiah officially sebagai sebuah aliansi itu baru eksis tahun 200-an Hijriah, mendekati 300-an Hijriah, abad ketiga. Terus siapa inisiator Syiah itu? Siapa inisiator Syiah? Inisiator Syiah justru bukan dari followernya Sayyidina Ali. Inisiator Syiah justru bukan dari followernya atau pengikut setianya Sayyidina Ali, tetapi dari di luar itu. Bahkan seorang imigran. Imigran dari mana? Imigran dari Palestina. Saya kalau cerita ini, waduh suwe gak mari-mari. Pun adakah yang ingin menyampaikan sesuatu? Intinya begini, Syiah itu sementara ini banyak kita memahami pengikuti Sayyidina Ali sing keblabasan. Padahal lahirnya Syiah itu bukan inisiator awalnya, bukan dari pengikutnya Sayyidina Ali. Lalu kenapa mereka mendirikan aliansi yang dinamakan Syiah? Syiah itu kan artinya fanatis, Bapak Ibu. Sang inisiator memanfaatkan kekecewaan muslimin Irak, Iran saat itu atas apa yang menimpa Sayyidina Ali, lalu dimanfaatkan rasa fanatiknya untuk membangun sebuah perkumpulan atau golongan atau apapun namanya dengan menyebut dirinya Syiah. Syiah secara bahasa itu artinya fanatis. Kalau jenengan mengidolakan Kiai A, jenengan sedang Syiah dengan Kiai A. Ketika jenengan mengidolakan Ustadz B, jenengan sedang Syiah dengan Ustadz B. Nah, cuman ini saya putus sampai di sini karena kemarin saya terlalu banyak cerita, nggak selesai. Sampai gak ada waktu untuk dialog, maka hari ini silakan kami lanjutkan. Bapak Ibu yang ingin memberikan feedback atau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Ya silakan Ko Haji. Ya. Ya. Baik. Sampun apa Haji? Pertanyaan ini jenengan kok unik ngonten. Ustadz, andaikan kita mundur nih, mundur. Kemarin kan takdir berkata bahwa Sayyidina Husain bin Ali harus syahid dengan kondisi yang Masya Allah terpisah antara badan dan kepala. Kepalanya diarak ribuan kilometer dari Irak, diantar ke Syam,
yang sekarang Syria, lalu diwafatkan, dimakamkan itu kepala di Mesir. Itu sudah lintas benua, sudah dari benua Asia, terus kepalanya dimakamkan di benua Afrika. Mesir kan masuk Afrika Utara. Ustadz, andaikan takdir berkata lain, bahwa Sayyidina Husain itu ditakdir tidak wafat saat itu, apakah nama beliau tetap terkenal atau tetap dikenang? Kira-kira demikian. Karena ini tentang hal yang gaib, maka saya tidak bisa menjawab Ko Haji. Jawabannya wallahu a'lam bis-shawab. Yang jelas sejarawan muslim pasti akan menulis, Ko Haji, betapa Sayyidina Husain itu motif utamanya beliau terpaksa kembali. Tadinya kan memutuskan diri untuk stay in Mekah toh. Setelah kecewa dengan pemerintahan yang sah, masnya Sayyid Hasan sudah wafat duluan, Sayyidina Husain tadinya memutuskan, aku tak menarik diri dari ibu kota, kembali pulang kampung ke Mekah, hidup damai sampai akhir hayat. Lalu motif beliau kan kenapa harus ke Karbala? Bukan semata-mata ingin mengambil alih kembali pemerintahan, tetapi motif utamanya adalah demi mengobati rasa rindu para muhibbin atau umat-umat yang sayang cinta dengan Ahlul Bait. Maka Ko Haji, saya berasumsi, jawaban pertamanya adalah wallahu a'lam, tapi saya berasumsi, andaikan Sayyid Hasan tetap memenangkan itu pertempuran, nama lalu karakter heroiknya, karakter sayang umatnya, karakter sayang keluarganya pasti akan dicatat sejarah. Pasti akan dicatat sejarah. Karena itu kan kejadian yang dramatis. Dan beliau juga termasuk orang sangat soleh, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira demikian Ko Haji, tetapi takdir berkata harus demikian. Kenapa harus demikian Ustadz? Ya memang wallahu a'lam bis-shawab. Sayyidina Husain itu berharapkan datang ke Karbala disambut orang yang menyatakan sumpah setia dan kangen berat. Tetapi ternyata tidak sesuai harapan. Nyampe di gerbang Irak ya, terutama di Karbala itu, ternyata beliau disambut langsung dikepung oleh anak buahnya Yazid bin Muawiyah. Dan kita dalam hidup Bapak Ibu kadang apa sering dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Sering nopo kadang-kadang? Sering ya? Contohnya nopo? Sering nopo kadang-kadang? Ya pernah lah ya, jangan sering Bapak Ibu. Kalau sering kok sawangannya sering nelongso uripe, ya kita pasti pernah. Dalam menjalani hidup itu pasti pernah sama Gusti Allah dihadapkan dengan takdir yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sebagaimana Sayyid Husain, beliau sangat tidak menyangka kalau datang itu langsung dikepung puluhan ribu tentara. Beliau sak rombongan hanya sekitar 70 orang. Kita dalam hidup juga pernah mengalami itu. Lalu bagaimana Ustadz pilihan sikap ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, kita punya harapan nih, tapi tidak sesuai kenyataan. Niku yuk nopo carane? Kondisi semacam itu Bapak Ibu adalah kita sedang diuji rukun iman yang keberapa? Kita punya harapan, lalu tidak sesuai kenyataan. Itu kita sedang diuji rukun iman yang keberapa kira-kira? Yang terakhir nggih, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Kemarin kan kita coba memetik hikmah. Baginda Rasul itu Masya Allah mengajarkan kepada kita, kakek mana yang punya info A1 dari langit bahwa cucunya akan syahid seperti itu, kakek mana yang tega? Tapi Nabi mencontohkan kita apa? Ya itu sudah takdir. Nabi sangat mampu Bapak Ibu, kalau andaikan beliau ingin
lalu mendahulukan sisi beliau sebagai seorang kakeknya Husain, kakeknya Hasan, beliau sangat mampu mohon sama Allah, ya Allah putuku yang Hasan takdirnya ganti dong, jangan begitu takdirnya, mau ya ditakdirkan hidup di hedona, jadi ulama di hedona, mungkin begitu. Tapi Nabi tidak berusaha mohon sama Allah untuk mengubah takdir sang cucu. Itu. Nah kita ketika duwe harapan kok gak sesuai kenyataan, maka pertama Bapak Ibu, ini adalah pelipur laranya di antaranya. Ya, pelipur laranya, alhamdulillahkan segalanya. Surah An-Naml ayat 93, wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Katakan alhamdulillah, maka Allah akan tunjukkan tanda kebesarannya dan engkau akan ma'rifat kepada tanda-tanda itu. Kalau kita pengen jadi wali jalur sembayang, jalur sholat, sakpiro kuwate kita sholat Bapak Ibu. Wong generasi salafun soleh yang tahajudnya ratusan rakaat, ada yang masih jadi kandidat wali kok gak sampai wali. Kalau kita pengen jadi wali jalur puasa sunnah, sakpiro kuate puasa sunnah. Kalau kita pengen jadi wali jalur khataman Quran, seberapa kuat kita mampu menghatamkan Quran? Kalau kita menggunakan jalur kepingin dadi wali, jalur apa? Jalur rajin ngaji, sakpiro kuat awak dhewe rajin ngaji. Jalur wali bypass adalah ini Bapak Ibu. Kita harus sering melafadzkan alhamdulillah, bukan hanya di lisan tapi sampai menghujam kerasa. Jenengan nate mboten Bu? Bilang alhamdulillah niku sampai mengkorok merinding. Nate napa mboten Bu? Pak, nate mboten Pak, jenengan alhamdulillah melafadzkan alhamdulillah niku sampai mengkorok merinding. Nate napa mboten Pak? Nate. Bapak Ibu menyaksikan akad nikah anak, alhamdulillah tapi disertai mengkorok, kadang ambek berbesmili. Nggih. Bapak Ibu menyaksikan putranya wisuda, Bapak Ibu menyaksikan putranya lulus doktor. Wah, itu kan kadang kita alhamdulillahnya itu sampai mengkorok Bapak Ibu. Nah, kalau jenengan sering melafadzkan alhamdulillah atas nikmat kecil, sedang, besar, kondisi apapun, kok sampai disertai koyok mengkorok merinding, insya Allah Bapak Ibu jenengan sudah masuk kandidat wali jalur alhamdulillah. Kita mau jadi wali jalur sholat, sakpiro kuwate sholate. Ada yang pengen jadi jalur wali lewat ilmu, sakpiro alime. Tetapi bypass jalur wali, jalur bypass jadi wali adalah kita biasakan dan dirasakan nikmat kecil, sedang, besar, kondisi apapun, alhamdulillah. Kita itu kadang-kadang ngapunten, bisa alhamdulillah itu kalau nikmat besar, apa nikmat receh Bapak Ibu. Kita itu loh dalam hidup sering alhamdulillah kalau dapat nikmat gede atau nikmat harian. Gede apa harian? Oh, kalau kau haji harian. Biasanya rata-rata manusia itu kau haji, alhamdulillah itu baru kemejap kalau dapat nikmat yang besar atau nikmat yang insidentil, jarang dia terima. Baru alhamdulillah tembus tendere bleng. Wah. Ada nikmat-nikmat besar atau nikmat tidak besar tapi insidentil. Alhamdulillah anakku keterima neng BUMN. Contoh mawon. Alhamdulillah anakku meteng gitu misalnya. Wis kepingin putu soalnya. Itu seringnya manusia tuh baru alhamdulillah itu atas nikmat-nikmat yang besar atau insidentil.
jarang dia terima. Tapi dengan nikmat harian, kebanyakan kita iku lupa. Contoh mawon, bangun tidur Bapak Ibu, kita pasti baca doa bangun tidur atau langsung ambil air putih. Apa langsung ke kamar kecil? Nah pun jujur-jujuran mawon. Masya Allah, bangun tidur itu ya Allah, ya Abah Sodik ya, itu nikmat Masya Allah itu. Bapak Ibu pernah memperhatikan, saya itu memperhatikan Bapak Ibu, kenapa ya Nabi itu mengajarkan doa mau tidur sama doa bangun tidur itu kata gantinya itu beda. Contoh, pas mau budal tidur, itu pakai kata ganti tunggal pertama, Bismillah yang kecil. Bukti bahwa tidur menyerupai mati adalah orang tidur itu ya akeh sensitifnya apa akeh sadari nopo kata gak sadari Pak Bu. Tiang tidur niku lho ganteng nopo elek Bu. Wes sak ganteng-gantengnya wong hedon nak angger ngorok elek wis to. Sak ayu-ayune tiang hedon nak angger elek mesti. Loh kenapa kita semuanya tuh kalau tidur mesti ketok elek? Karena ada satu bagian dari rohani kita yang sedang diizinkan traveling sama Allah. Makanya ketika budal turu, kata ganti yang diajarkan Nabi dalam doa adalah tunggal pertama. Bismikallahumma ahya, dengan nama panjenengan ya Allah aku hidup, wa amut, dan aku budal mati. Ada satu bagian dari ruhani kita yang ketika kita tidur, ruhani itu sedang traveling. Kemana? Wallahu a'lam. Ruhani itu saya analogikan, ruhani kita tuh mboten wongkul ngenten mboten Bu, Pak. Sebagaimana badan kita, umpama badan manusia dibelah seret ya ono paru-paru, ada jantung, ada lambung, ada usus, ono getih, ono balung, ono daging. Ruhani kita itu bukan wongkul bleger gitu mboten. Ruhani kita itu berlayer-layer, berlapis-lapis. Ruhani kita itu berlapis-lapis. Nah, ketika kita mau tidur, ada satu ruhani yang sedang keluar dari formasi ruhani utuh kita. Seret. Makanya Nabi doanya apa? Wa amut. Aku akan budal mati. Ada satu bagian ruhani kita yang ojol dari tubuh kita. Ruhani inilah yang penting, yang sedang ojol ini. Untungnya gak ojol kabeh. Sitok tok sing ojol Bu. Terus kemana ini ruhani? Nah, ruhani yang sedang traveling ini saat tidur itu dia akan mencari frekuensi, mencari gelombang terhadap vibrasi-vibrasi yang sama besaran frekuensinya. Ini yang didawuhkan sama Nabi, al-arwahu junudun mujannada. Ruh adalah ibarat satu prajurit terkomando. Orang soleh, ruhnya orang soleh pas tidur, yang keluar ini sedang akan reunian dengan ruh orang soleh di bumi lain yang sedang tidur juga. Dan melakukan resonansi. Melakukan resonansi. Dan di perjalanan traveling ini, ya salah satu bagian dari ruhani kita yang ojol tadi, itu akan menembus ruang dan waktu. Makanya ngapunten, pernah tidak Bapak Ibu dihadapkan dengan sesuatu, aku loh koyok tahu ngalami iki, tapi kapan yo? Pernah mboten Pak? Aku koyok tahu ngalami, tapi kapan? Nate napa mboten Bu? Nate. Kalau dalam istilah modernnya disebut dengan deja vu. Deja vu ya. Deja vu. Deja vu adalah suatu fenomena kita merasa pernah mengalami kejadian itu padahal deling-eling gak ketemu kapan. Deja vu itu bisa jadi buah dari travelingnya rohani kita saat kita wa'amutu tadi. Nah, ketika ini yang satu bagian rohani yang sedang traveling, entah dia sedang beresonansi dengan rohani orang soleh yang lain,
Ya, entah dia sedang beresonansi dengan semesta, pokoknya apapun itu, nanti waktunya pulang lagi, doa bangunnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Maha suci Allah yang telah menghidupkan kami. Kami itu siapa? Kami itu ruhani yang tadi wis balik plus ruhani-ruhani yang lain yang bersatu dalam kesatuan rohani kita. Ngonten Bapak Ibu. Makanya hati-hati, hati-hati nggih. Ibu-ibu ada yang wetonnya napa nggih? Weton sing niku lho, napa tulang wangi nggih. Sinten sing wetone tulang wangi? Wah, jarine engko malam satu suro weton tulang wangi itu rawan ditaksir demit jarine. Hati-hati ya. Pun bangsul malih. Ngonten nggih, kok haji nggih. Wallahu a'lam bis shawab. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak Agus Marianto. Silakan Masya Allah. Ngapunten. Nggih. Ini tentang Syiah ya. Nggih. Saya membaca merujuk kepada pernyataan mantan ketua PBNU Said Agil Siraj. Nggih. Itu beliau mengatakan bahwa Syiah bukan termasuk di dalam alirannya sesat asalkan dia itu tidak mencela sahabat Nabi. Itu yang pertama. Nggih. Yang kedua, saya juga sempat membaca sebuah berita bahwa Syiah yang mencela sahabat Nabi itu bagian dari propaganda Inggris kala itu untuk memecah belah persatuan dari umat Islam. Terus kemudian yang ketiga, kalau kita merujuk kepada Syiah yang terbesar ini kan di Iran ya. Jadi kalau kita melihat juga orang Indonesia ini banyak diundang ke Iran, salah satunya untuk mengikuti kompetisi musabaqah tilawatil Al-Quran, dan banyak di antara para qori di Indonesia ini menjadi juara musabaqah tilawatil Quran di Iran. Kemudian yang keempat, kita juga melihat sekarang ini di dalam kondisi perang antara Amerika Israel melawan dengan Iran, faktanya itu yang berani untuk melawan Iran, yang berani untuk melawan Amerika dan Israel itu Iran. Walaupun banyak pendapat yang mengatakan bahwa itu masalah politik dan lain sebagainya, tapi faktanya memang seperti itu. Bahkan negara yang sebenarnya kita harapkan sendiri, yang di dalamnya ada Makkatul Mukarramah yaitu Saudi Arabia, itu faktanya bekerja sama dengan Amerika kan gitu Pak. Menurut pandangan panjenenganipun Al Ustadz Asrori LCMHI Asrori Hedona Pak. kados pundi pandangan panjenengan terkait dengan itu? Kalau saya kembalikan kepada hati nurani saya pasti 1000% akan berdiri di belakang Iran ya. Baik. Bahkan Indonesia pun yang negara terbesar ini secara politis mungkin menunjukkan keberpihakan yang kurang terhadap perjuangan saudara kita di dalam membela bangsanya. Mungkin satu lagi ya, pernyataan dari Ayatullah Imam Ali Khamenei juga menyebutkan bahwa dia juga tidak mencela sahabat Nabi, dan yang mencela sahabat Nabi itu yang dianggap sebagai yang sesat. Matur nuwun panjenenganipun Al Ustadz Asrori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya wis koyok seminar ini Bapak Agus ini, Masya Allah. Baik Ustadz, tadi terkait statement dari seorang profesor ya, Profesor Said Agil Siraj. Beliau seorang akademisi, juga seorang ulama juga, seorang yang punya garis keturunan mulia juga, menyampaikan bahwa Syiah itu tidak sesat sepanjang tidak
mencela sebagian sahabat. Betul memang. Di awal tadi kami tidak bilang Syiah itu sesat. Kami hanya bikin mapping kepada panjenengan, menampilkan map bahwa diksi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks internasional itu adalah terbelah menjadi dua. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pokoknya yang non Syiah, yang Syiah dianggap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bukan berarti saya menyatakan Syiah niku sesat. Syiah itu betul, Syiah itu ada 3 sekte besarnya. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Ismailiyah. Ini sekte besarnya. Lalu 3 ini itu bercabang dadi wake. Nah, tidak semua Syiah memang, terima kasih Bapak Agus, menambahi keterangan yang harus kami sampaikan. Tidak semua Syiah itu memang mencela sebagian sahabat. Contoh adalah Syiah yang pandangan Syiah yang dianut oleh Imam Ali Khamenei kemarin. Beliau lebih dekat ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dekat ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam arti beliau tidak pernah ada statement yang melaknat sebagian sahabat. Tetapi di akar rumput itu banyak pengikut Syiah yang dengan mudahnya Abu Bakar laknatullah, Utsman laknatullah, kemudian Umar laknatullah. Jadi Syiah memang tidak sesat sepanjang tidak mencela sebagian sahabat. Kemudian ngenten dalam kitab Al-Milal wan Nihal, Mr. Agus, karya Al-Imam Asy-Syahrastani. Di Al-Milal wan Nihal itu di situ di-spill sebagian doktrin akidah Syiah yang tidak sama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh adalah tentang hal-hal gaib. Kalau di kita akhirat itu kan cuma ada 2. Ya surga di kanan, neraka di kiri. Dalam doktrin kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya surga ya neraka. Nah sekarang kami tanya, anak kecil wafat itu nasibnya di surga apa di neraka? Kalau doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Ibu, anak kecil belum balik wafat di surga apa di neraka? Di surga. Ngapunten, orang yang ditakdir ODGJ dari lahir itu di surga apa di neraka nasibnya? ODGJ dari lahir di surga apa di neraka? Nggih. Lalu orang yang hidup di pedalaman bumi yang terisolasi dari peradaban, tidak sampai dakwah Islam ke mereka sehingga mereka tidak kenal Islam sama sekali seumur hidup terus meninggal. Orang-orang semacam ini nasibnya di surga apa di neraka? Baik. Nah, kalau jenengan kan surga semuanya. Kalau Syiah itu dalam rukun imannya Syiah ditambahkan satu lagi. Di samping ada surga, ada neraka, ada yang namanya al-manzilah bainal manzilataini. Yaitu sebuah tempat di antara surga dan neraka. Maka orang yang mohon maaf, contoh kasus, kalau dalam doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak kecil yang wafat belum balik itu auto surga sudah. Kalau dalam Syiah, dia itu ya enggak surga ya enggak neraka. Terus di mana? Di tempat al-manzilah bainal manzilataini, satu tempat di antara surga dan neraka. ODGJ dari lahir, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya jawabnya wallahu a'lam. Lek dijawab surga kok cek enake Pak Bu ya. ODGJ dari lahir kok lah auto surga. Jenengan patut cemburu, kene sing ibadah sih. Gorong tentu pasti surga, yang penting mudah-mudahan tidak mampir dulu ke neraka. Nah di Syiah itu kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah ODGJ nasibnya bagaimana? Ya wallahu a'lam, Allah yang putuskan. Fa'alul lima yurid, biar Allah yang mengeksekusi. Lalu orang yang terisolasi dari peradaban, lalu gak kenal Islam sama sekali, itu nanti nasibnya bagaimana? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang tidak
kena tidak mendapatkan dakwah Islam sama sekali, itu nasibnya dikembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam bis-shawab, bukan surga. Nah, kalau orang Syiah enggak, ODGJ dari lahir manzilah bainal manzilataini. Orang yang tidak kena dakwah Islam, terisolasi dari peradaban dan dakwah Islam, itu nasibnya di mana? Manzilah bainal manzilataini. Nah, Mr. Agus, memang tidak semua sekte Syiah dari mulai Rafidhah, Imamiyah, Ismailiyah dan cabang-cabangnya itu memang tidak serta-merta meyakini doktrin ini ada satu tempat antara surga dan neraka, tapi bagi pengikut Syiah yang meyakini ada satu tempat di antara surga dan neraka, maka bisa kita labeli ya sesat ya. Karena apa? Berarti memunculkan satu hal gaib yang dalil lugasnya tidak ditemui di Al-Quran, juga tidak dijumpai di hadis. Nah, itu satu. Kemudian, jadi jawabannya adalah iya, Syiah itu selama tidak mencela sebagian sahabat, lalu tidak terbawa pada Syiah yang garis keras, ada tambahan doktrin rukun iman seperti itu, lalu ada tambahan doktrin wajib bersyahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Bagi orang Syiah yang mewajibkan syahadatnya harus begitu, itu juga terkategorikan yang sesat. Sekali lagi Mr. Agus, untuk mengidentifikasi Syiah itu sesat atau tidak memang tidak bisa kita generalisasi. Karena Syiah sendiri cabang besarnya ada 3 dan semuanya tiga-tiganya ini punya cabang kecil-kecil sampai puluhan. Maka kita bisa breakdown yang tidak mencela sahabat, yang rukun imannya enggak nambah, yang syahadatnya enggak nambah, ya masih bisa kita anggap tidak sesat. Tapi bagi Syiah yang rukun imannya ditambah, harus iman bahwa Ali waliullah, harus iman bahwa ada mushaf Fatimah, itu ya terkategorikan Syiah yang sesat. Tapi bukan sampai kafir ya, sesat. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua opo sampai lali Mr. Agus, pertanyaannya ono 5 seperti seminar ya. Yang kedua tadi apa Mr. Agus? Enggak, sampai lupa yang nanya nih. Baik, iya, itu Ustadz tentang geopolitik Islam hari ini. Langsung saya bypass ke antara Iran hari ini ya Ustadz. Iran sementara waktu ini kan populasi Syiah terbesar itu di Iran. Bahkan Iran itu dalam sejarah berdirinya Iran memang dibangun oleh orang-orang Syiah di abad 3 Hijriyah. Dengan inisiator pertamanya itu Abdullah bin Masya Allah saya lupa namanya. Ini inisiator Syiah pertama. Dan ketika Syiah pertama kali lahir, itu sistem yang dipakai memang sistem bukan monarki juga, bukan republik juga, ya seperti yang sekarang Imam Ali Khamenei gitu. Dan dari pertama lahir mendeklarasikan Syiah sebagai bagian dari bagian dari sistem pemerintahan Iran. Sebelum lahirnya Iran itu masih belum ada negara Iran saat itu mengalami perubahan kekaisaran dan perubahan haluan madhab Syiahnya. Pertama kali berdiri itu Syiahnya itu Syiah yang bukan Rafidhah, bukan Syiah Rafidhah, Syiah yang Ismailiyah. Lalu yang era sekarang Ali Khamenei itu kan setelah reformasi Iran tahun 71 apa 72 nggih. Sebelumnya kan Raja Pasha itu loh, Pasha. Loh Bapak Ibu, Iran itu ketika sebelum reformasi Iran tahun 71 72 itu ya, Iran itu tidak se-Islami hari ini loh, lebih mirip Eropa.
ketika Raja Pahlavi itu, dinastinya Raja Pahlavi. Baru kemudian ada reformasi, bukan reformasi apa istilahnya Bapak? Revolusi. Ada revolusi besar-besaran itu lahirlah ayahnya Imam Ali Khamenei almarhum kemarin, yaitu Imam Khomeini ya, Imam Khomeini itu mengembalikan Iran yang tadinya kondisinya sekuler banget, kondisi masyarakatnya, kulturnya lebih dekat ke Eropa daripada Islam, itu dikembalikan ke Islam. Sistem pemerintahannya yang zamannya Pahlavi itu monarki absolut, kerajaan, diubah lagi menjadi ke sistem musyawarah. Nah, tentang geopolitik itu, Iran hari ini secara pribadi saya sangat pro dengan Iran. Ya. Ini kita sudah tidak berbicara tentang sekte atau faham atau madhab dalam akidah loh. Kita berbicara tentang bagaimana Iran nyata-nyatanya hari ini adalah satu-satunya umat yang berani bokongi Amerika dan Israel. Maka secara pribadi saya sangat pro dengan Iran hari ini. Alhamdulillah Mr. Agus. Secara pribadi saya sangat pro. Pronya apa? Satu sisi begini. Al-Quran itu sudah ngasih alarm. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nabi, seumur hidup Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho dengan sampean sampai sampean login masuk agama mereka. Ini kan sudah warning nih. Maka ketika artinya kan, dan itu tertuang di kitab suci kita. Ini bukan ayat provokatif, tapi Allah ngasih tahu kita untuk bersikap preventif, hati-hati. Maka ketika ada segolongan umat yang berani di saat bangsa lain sedunia gak wani, tapi ini umat diembargo sudah berapa puluh tahun Mbak Iran itu? 40-an tahun diembargo, kok sampai bisa mampu bikin US Israel kewalahan, itu kan top itu. Itu kan top. Itu top. Jadi kalau yang sekarang itu sudah sangat kompleks Mr. Agus. Jika memang waktunya memungkinkan, akan kami sampaikan sejarah dari awal berdirinya Syiah, kita tarik sampai hari ini, nanti akan ketemu. Karena mohon maaf, sejak konflik Iran-Israel kemarin, banyak flyer di media sosial mengait-ngaitkan ada 70 Yahudi dari Isfahan Iran sebagai pengikut Dajjal. Sudah gitu dicantumkan hadis Nabi lagi. Dan itu banyak kemarin waktu masih rame konflik itu ayat ini, hadis ini itu di blow up di media sosial. Di framing jadi seolah-olah dipakai untuk mensudutkan Iran. Iran itu loh ternyata followernya Dajjal. Sesuai ya prediksi baginda Rasul, dia kutip itu hadis. Hadisnya sahih memang. Jadi nanti Nabi itu dawuh, lafadznya saya lupa nggih. Nanti kami tampilkan. Nabi itu dawuh, nanti itu akan ada Dajjal diikuti 70 orang follower kuat dari Isfahan. Kebetulan kota Isfahan itu ya cocok dengan nama salah satu kota di Iran. Dan kemarin kok sampai ketangkep media ada 70 orang misterius di Isfahan. Tadi digautak gaduk-gaduk no. Mr. Agus, secara pribadi saya sangat pro dengan Iran. Apa yang dilakukan Iran? Apa yang dilakukan Iran berani untuk kemudian menegakkan keadilan di saat negara Timur Tengah gak ono sing wani. Kalau tadi jenengan menyampaikan 2 kota tanah suci itu sudah dikontrol jarak jauh, itu sebenarnya tidak boleh dipublis ya, tapi sudah jadi rahasia publik. Itu sejarahnya itu dimulai dari berubahnya
berubahnya, lahirnya kerajaan Saudi Arabia. Dimulai dari lahirnya kerajaan Saudi Arabia. Bapak Ibu, dulu itu kan Ottoman, wilayah Islam di Timur Tengah itu kan satu kekaisaran Ottoman itu. Lalu pada akhirnya pecah merotoli. Saudi memproklamirkan diri, yang lain memproklamirkan diri, Mesir, kemudian negara-negara Timur Tengah itu memerdekakan diri semuanya. Nah, mohon maaf, kita coba mundur ke belakang. Pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, alumni Mekah. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, alumni Mekah, satu generasi. Syekhona Khalil Bangkalan, alumni Mekah. Syekhona An-Nawawi Banten, alumni Mekah. Lalu Syekh Khatib Asy-Syambasi juga alumni Mekah. Ulama-ulama Nusantara yang kami sebutkan ini, meskipun mondok sampai alim di Mekah, bahkan Syekh Khatib Asy-Syambasi itu pernah jadi imam besar Masjidil Haram, artinya keilmuan kealimannya diakui orang Mekah sendiri. Itu ketika pulang ke Nusantara, apakah tiba-tiba mereka berubah jadi Salafi Wahabi? Kan tidak. Tidak. Karena apa? Di era ulama-ulama ini mondok ke Mekah, Mekah itu masih maulid Nabi. Mekah itu masih istighothan. Di Mekah itu masih manakipan. Masih begitu Bapak Ibu. 100 tahun mundur di Mekah, pelataran Ka'bah, Masjid Nabawi, maulid Nabi itu Masya Allah. Istighothah, Masya Allah. Lalu sejak kapan kok nggak ada? Sejak lahirnya kerajaan Saudi Arabia. Disponsori oleh, yaitu tadi tidak saya sebutkan. Ada sponsor besar di balik itu. Nah, visi utamanya apa? Visi utamanya begini, yang ditakuti musuh Islam adalah satu, umat Islam cinta nabinya. Dua, umat Islam jamaah subuh. Ini yang ditakuti musuh Islam. Saya ulangi lagi ya. Yang ditakuti musuh Islam itu cuma dua. Satu, umat Islam terlalu cinta nabinya. Dua, umat Islam terlalu rajin sholat subuh jamaah. Ini yang ditakuti umat Islam. Nah, karena mereka tahu kekuatan Islam pernah jadi menguasai dunia, itu karena dua hal ini. Sangat cinta dengan nabinya, lalu kemudian subuhnya koyok sholat id, rame ini masjid itu. Islam itu ketika di puncak kejayaan, di zamannya Kekaisaran Utsmaniyah ya, habis Umayyah, Abbasiyah, itu kan sampai toto Eropa. Bahkan bahasa Arab itu pernah jadi bahasa internasional waktu itu. Itu gara-gara dua hal, dan itu ditandai Pak sama musuh kita. Maka jangan sampai umat Islam ini, dua hal ini ada di umat Islam hari ini. Maka di breakdown lah, dihancurkanlah dua ini. Pertama apa? Jangan sampai terlalu cinta nabinya. Jangan sampai, kenapa? Karena kalau umat Islam terlalu cinta sama nabinya, akan rajin baca biografi nabinya. Kalau rajin baca biografi nabinya, akan tahu betapa hebatnya Muhammad. Nanti akan dikopo paste itu Muhammad dalam diri dan karakternya. Angel ngalahno. Maka yang pertama dihancurkan adalah dipangkas itu. Ya apa caranya memangkas rasa cinta umat? Diharamkanlah maulid. Supaya apa? Supaya umat semakin buta dengan biografi nabinya. Kita jujur-jujuran mawon. Kita sama nabi itu gak patek kenal kok. Ngakuai. Ayo yang hadir ini, yang punya buku biografi Nabi Muhammad, silakan ngacung di rumahnya. Jujur-jujuran mawon. Yang punya, panjenengan hadiahnya nyusul nggih. Saya nggak bawa hadiah Ibu Eka. Punya Bu Eka nggih? Alhamdulillah. Wes ngaku gak ngaku, kita itu sudah terpropaganda biasa gak patek seneng ambek Nabi. Buktinya apa? Kita loh, nggak setiap kita itu punya buku biografi Nabi Muhammad komplit bestseller.
Kalau kita tidak mampu baca kitab, versi bahasa Indonesia agak kurang Pak, Bu. Saya tuh versi Arabnya punya Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah Syaramatun Al-Buti. Saya baca semua versinya. Yang bahasa Indonesia punya, saya punya yang bestseller yang 600-an halaman full color. Saya suka beli itu karena di situ ada ilustrasi. Ketika perang Uhud itu ada mappingnya. Lokasinya umat Islam di sini, lokasinya musuh di sini, jaraknya sekian kilo, strateginya bagaimana. Karena saya kepingin kenal sama Nabi saya, Bapak Ibu. Itu yang pertama dipangkas. Dan itu masuk teken kontrak lahirnya kerajaan. Ya. Sejak saat itulah tidak pernah ada lagi maulid Nabi di pelataran Masjidil Haram. Tidak pernah ada lagi perayaan maulid Nabi di Masjid Nabawi. Memang dikebiri rasa cinta umat kepada Nabinya itu. Lalu yang kedua, subuh berjamaah. Subuh berjamaah di Timur Tengah masih banyak. Angel dipateni. Tapi nang Indonesia berhasil. Ramenya masjid itu subuh apa maghrib. Tapi kalau di Al-Ghazali paling ramai subuh kok saya perhatikan ya. Alhamdulillah. Nggih, Ustaz Seting ya? Nggih, Pak. Bapak Ibu, di masjid-masjid perumahan itu paling ramai itu subuh saya perhatikan. Beda sama masjid di selain perumahan. Karena orang perumahan itu ibadahnya kan agak hitung-hitungan. Aku pengen ibadah tapi sing benefitnya akeh. Oh, yang benefitnya banyak itu ternyata subuh jamaah. Apa benefitnya? Lebih baik dari dunia seisinya, diluaskan rezekinya, apalagi nggak tidur sampai tit plus 15 menit, Masya Allah, masuk doanya Nabi itu pernah doa Allahumma barik li ummati fi bukurihim, ya Allah jenengan barakahi umat saya yang tidak tidur dari habis subuh sampai waktu duha. Jadi kalau kita tidak tidur dari subuh, sekarang nih kita sedang mendownload barokahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mr. Agus, ini sudah boleh sholat Mr. Agus? Belum bisa saya jawab semuanya. Jadi memang tuwa Mr. Agus. Iya. PR ya. Iya. Tapi ngenten Mr. Agus. Hebatnya, permainan cantiknya adalah mereka yang membangun kerajaan Saudi Arabia tidak tahu kalau sponsornya ada misi menghancurkan Islam. Wis koyok mafia level dunia. Jadi yang disuruh sama yang nyuri itu nggak saling kenal. Sudah. Jadi ini bukan salah pendiri kerajaan Saudi. Ini PR untuk kita semuanya. PR untuk kita semuanya pun wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Kita agak kuliah ngajinya hari ini. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sabtu depan